Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal S. dari Prodi Manajemen. Kini saya akan membuat setting video di mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kini saya akan membahas sebuah artikel atau jurnal yang berjudul Analisis Bargaining Power Indonesia dan PT Freeport Indonesia dalam menegosiasi pengalihan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus tahun 2017-2018. Ini latar belakang masalah yang ada dalam artikel atau jurnal ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bargaining power antara Indonesia dan PT Freeport Indonesia dalam mengalihkan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Berikut adalah beberapa poin latar belakang dari jurnal ini. Yang pertama, perusahaan multinasional atau MNC. Perusahaan multinasional seperti PT Freeport Indonesia memiliki peran penting dalam ekonomi dan politik internasional. Mereka memiliki kekuatan besar dan mobilitas tinggi serta mempengaruhi perubahan di area global. Dua, sejarah masuknya Freeport di Indonesia. Freeport pertama kali melakukan ekspedisi pada tahun 1936 dan menemukan sumber mineral di Harrisburg, Papua pada tahun 1967. Freeport masuk ke Indonesia dengan menandatangani kontrak karya pertama, yaitu KKI satu yang berlaku selama 30 tahun. Yang ketiga, pengalihan kontrak karya menjadi UIPK pada tahun 2017 sampai 2018. Indonesia dan PT Freeport Indonesia melakukan negosiasi untuk mengalihkan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Dalam negosiasi itu, kedua faktor menggunakan bargaining power mereka untuk mencapai kesepakatan. Empat, bargaining power. Konsep bargaining power mengacu pada kemampuan seorang aktor untuk mempengaruhi lawannya dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan lawan. Dalam kasus ini, bargaining power Indonesia dilihat dari faktor ekonomi, populasi, dan sumber daya alam, sementara PT Freeport Indonesia mengandalkan teknologi dan manajemen yang canggih. 5. Implikasi. Hasil negosiasi mengalihkan kontrak karya menjadi UPK akan berdampak pada kedua belah pihak. Indonesia harus memastikan keberlanjutan operasi pertambangan di Papua, sementara PT Freeport Indonesia harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari kesepakatan tersebut. Semua ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya bargaining power dalam hubungan antara negara dan perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian itu metode yaitu adalah kualitatif, mana ya adalah cara untuk meneliti fenomena sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam. Berbeda dengan kuanti kuantitatif yang menggunakan yang penelitian yang mm, mempunyai data-data tertentu. Hasil dari artikel ini yaitu bargaining power dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki bargaining power yang lebih kuat dalam konteks negosiasi pengalihan kontrak karya menjadi IUPK. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi faktor utama yang memperkuat bargaining power negara sebagai host country. Semua ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya bargaining power dalam hubungan antara negara dan perusahaan multinasional. Selanjutnya itu keterbatasan dalam artikel atau jurnal ini yaitu hanya berfokus pada bargaining power saja, tidak melihat pada aspek lain seperti sosial dan lingkungan yang ada di tempat tertentu. Kesimpulan dari artikel ini atau jurnal ini yaitu analisa bargaining power Indonesia dan PT Freeport Indonesia dalam negosiasi pengalihan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus tahun 2020 memiliki beberapa kesimpulan dan relevansi yang dapat dihubungkan dengan fenomena saat ini dan teori yang relevan.
Yang pertama, bargaining power. Hasil analisa menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bargaining power yang lebih kuat dalam negosiasi pengalihan kontrak karya menjadi UEPK. Faktor sumber daya alam menjadi pendorong utama kekuatan negara sebagai host country. Implikasi kesempatan pengalihan kontrak karya menjadi UEPK dan mempengaruhi kedua belah pihak, termasuk keberlanjutan operasi pertambangan di Papua dan pertimbangan keuntungan serta kerugian dari PT Freeport Indonesia. Yang kedua, relevansi dengan fenomena terkini pertambangan. Fenomena pertambangan masih relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam dan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Negosiasi-negosiasi antara negara dan perusahaan multinasional tetap menjadi isu penting dalam hubungan ekonomi global. Contohnya ialah negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi antar negara-negara. Ketiga, teori yang terkait. Teori bargaining power, jurnal ini mengembangkan konsep bargaining power dan bagaimana faktor seperti ekonomi, teknologi, dan populasi mempengaruhi kekuatan negosiasi. Teori hubungan internasional, fenomena negosiasi antara negara dan perusahaan multinasional dapat dianalisa dengan menggunakan teori hubungan internasional. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan tentang kompleksitas hubungan antara negara dan perusahaan multinasional dalam sektor pertambangan. Ini ada link dari jurnal yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.